penciptaan desain. Desain merupakan kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Dalam bahasa Inggris artinya rancang atau merancang. Dalam bahasa Latin berarti membuat, membentuk, menandai, menunjuk. Dalam KBBI, makna desain adalah perencanaan dan perancangan untuk membuat suatu benda, baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Dudi Wiyancoko mengungkapkan, desain adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing, cost calculating, prototyping, frame testing, dan test reading. Sachari dan Sunaria mengungkapkan desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud. Desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Suekarno dan Lanawati Basuki mengungkapkan, desain adalah suatu pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Sedangkan Khairul Amin menyatakan, desain adalah suatu kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, dan corak yang diimplementasikan terhadap suatu objek. Sedangkan J.B. Reswijk mengungkapkan pengertian desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan suatu yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya. Dari berbagai pengertian tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang menyusun rencana dan rancangan untuk suatu benda, gambar, atau objek lainnya sebelum direalisasikan menjadi nyata agar memiliki nilai lebih, kenyamanan yang lebih baik, dan diterima oleh penggunanya. Desain adalah gambar untuk merencanakan suatu bentuk, fungsi, atau rancangan keseluruhan benda atau media non-fisik seperti tampilan aplikasi dan website. Dalam penciptaannya, desain melalui beberapa proses, yaitu studi pendahuluan, profil pasar dan segmen konsumen, alternatif desain, uji coba, dan standar prosedur produksi. Pada tahap studi pendahuluan, pendesain mengkaji tren produk sejenis, aspek bahan baku, teknik dan proses kreasi, susunan rupa, gaya, fungsi, harga dari jenis desain yang akan diciptakan. Penciptaan alternatif desain pada umumnya mempertimbangkan faktor kebutuhan fungsional, faktor estetis, faktor lingkungan, dan faktor kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna desain, baik dalam arti fisik maupun mental. Sedangkan uji coba merupakan upaya mendeteksi sejauh mana alternatif desain awal telah memenuhi kriteria standar desain. Kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dipergunakan untuk memperbaiki desain awal sehingga diperoleh karya desain yang representatif dan memuaskan. Sekarang mari kita melihat cabang ilmu dari desain ini. Yang pertama adalah desain grafis. Desain komunikasi visual merupakan cabang ilmu desain yang mengutamakan komunikasi visual yang dihasilkannya. Desain grafis harus menghasilkan komunikasi yang memberikan kenyamanan indrawi dan terhantarkan dengan baik pada massa. Desain produk atau industrial design adalah cabang ilmu desain yang menitik beratkan pada fungsionalitas dan tampilan benda pakai yang akan diproduksi secara industri. Selain keindahan tampilan, konsentrasi ini juga menuntut seseorang desainer untuk memperhatikan ergonomi atau kenyamanan fisik pada benda pakai yang diciptakan. Desain interior
adalah ilmu desain yang menitik beratkan pada perancangan interior suatu ruangan dalam bangunan. Furniture, apa yang harus disediakan di suatu ruangan, bagaimana tata letaknya, dan sebagainya. Desain interior harus mampu mengefisiensikan penggunaan ruang yang telah dihasilkan oleh desain arsitektur. Desain arsitektur adalah cabang ilmu desain yang menitik beratkan pada perancangan bangunan. Adapun tujuan dari pembuatan desain ini diantaranya tercapainya fungsionalitas yang efektif dan efisien sebagai identitas atau brand, menjaga benda yang akan dibuat quality control, kenyamanan indrawi jadi tampilannya secara estetis, menambah nilai benda yang akan dirancang, mencapai kenyamanan fisik juga ergonomis, memberikan nilai dan makna yang ingin disampaikan, dan menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, desainer harus mampu mengetahui faktor yang ada di dalam atau intrinsik desain, pengetahuan tentang unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip desain yang akan digunakan sebagai pedoman pembuatan desain agar berhasil. Unsur desain merupakan bagian visual terkecil dari pembentukan desain tersebut. Terdiri dari titik, garis, bidang, ruang, bentuk, warna, gelap terang, dan tekstur. Selanjutnya, dalam penciptaan desain perlu mengikuti prinsip-prinsip desain seperti berikut. Keselarasan dalam suatu desain adalah keteraturan tatanan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunan yang seimbang, menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Faktor keselarasan merupakan hal utama dan penting dalam menciptakan sebuah karya desain. Kesebandingan merupakan perbandingan antar satu bagian dengan bagian lain atau antara bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual, memberikan efek menyenangkan. Maksudnya tidak timpang atau janggal baik dari segi bentuk maupun warnanya. Irama dalam pengertian visual dapat dirasakan karena ada faktor pengulangan di atas bidang atau dalam ruang yang menyebabkan timbulnya efek optik seperti gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur yang satu ke unsur yang lain. Faktor ini kerap kali memandu mata kita mengikuti arah gerak dalam karya desain. Keseimbangan dalam penciptaan desain ada upaya penciptaan karya yang memiliki daya tarik visual. Keseimbangan pada unsur dan bagian desain maupun pada keindahan dan fungsi desain. Keseimbangan dapat memberikan efek formal, simetris, informal, asimetris, atau efek statik, piramid, dan dinamik pula, efek memusat, memencar, dan lain sebagainya. Penekanan dalam merealisasi gagasan desain merupakan penentuan faktor utama yang ditonjolkan karena kepentingannya. Ada faktor pendukung gagasan yang menyajikannya tidak perlu mengundang perhatian, meski kehadirannya dalam keseluruhan desain tetap penting. Prinsip penekanan dapat dilakukan dengan distorsi ukuran, bentuk, irama, arah, warna, kontras, dan sebagainya. Baik, demikian pembahasan kita tentang penciptaan desain. Tetap semangat dan sehat selalu.